Nah ini yang kedua, wah luar biasa ini. 91% ya? 91,57%. Nah. Tahu nggak yang menarik dari 91,57% itu? Itu tertinggi untuk semua pilkada yang pernah ada keterpilihan calon pemimpin daerah. Bahkan lebih tinggi dari Solo. Tanpa masuk ke gorong-gorong pun ya? Iya. Ampun. Jangan diterusin, jangan terlalu. Oh enggak. Asik nih men. Spesial. Ini spesial. Datang ke studio kita. Orang hebat. Orang hebat. Ini salah satu pemimpin muda yang gue udah keker nih. Oh ini nggak perlu masuk gorong-gorong nih, pasti ini udah jadi nanti nih. Kita kenalin aja yuk. Yuk. Mas Hendrar Prihadi. Mas Inge, Mas Erwin. Wah, seneng ya. Saya diundang bisa ke 2045 TV nih. Keren. Kita yang merasa terhormat, Mas Hendi mau. Biasa Ya kan sibuk-sibuk aja, kesini. Iya. Mas, ini langsung aja ya. Biasanya kalau di belak-belakan nih, kita nanyanya langsung. Oke, siap. Siap? Siap. Enggak nyantai. Kan kita kan berdua nih ngelihat nih Mas Hendi nih, wah mengembalikan apa tuh? Formulir. Oh iya. Iya kan, formulir ke PDIP kan? Iya. Bisa diceritain nggak Mas? Ya minggu lalu tanggal 30 Mei itu kita mengembalikan berkas formulir pendaftaran untuk Cagup Jawa Tengah. Gitu, Jawa Tengah. Doain lancar ya. Oh iya dong. Iya dong. Bismillah lah. Tapi sebelum sampai ke sana tuh, Win, mendingan kita tanya ke Mas Hendi, iya kan? Iya. Background-nya itu loh, iya kan? dong. Ini kan gila loh, syarat akan ini. Gimana Mas? Bisa ceritain kita nggak Mas? Mulai Tentang dari apa mana? ini? Tentang apa nih? Pertama nih, Dari muda aja, dari muda. Dari muda. Oke, Dari ya. ini kan gua kan pakai kacamata nih. Iya. Nah, Katanya Awalnya sales kacamata. kacamata. kok bisa tahu ya? Hebat ya. Oh, searching 2045. dulu saya. iya. Gimana Ya, Mas? Mas Ceritain Inge, dong, Mas. Mas Erwin, serta semuanya. Jadi, saya dari muda itu kan senang berteman, Ya. senang berorganisasi. Iya. Wah, saking asiknya berorganisasi, muter-muter Jawa Tengah, kuliahnya jadi nggak bener nih. Masuk tahun 90, tahun 96 itu masih belum selesai. Akhirnya bisa selesai, tapi IP-nya nggak keren. Oke. Nggak usah disebutin ya, Nggak karena usah, nggak keren. udah. Yang penting lulus ya. Nah, mau daftar PNS nggak bisa. Karena ada persyaratan minimal dulu 2,75. Perusahaan-perusahaan gede kan juga nggak bisa. Kalau mesti IP minimal. Masuklah di salah satu perusahaan swasta di Semarang di alat kesehatan. Waktu wawancara tuh ditanya, aku mau buat unit baru. Kamu mau nggak? Hanya kamu seorang dulu. Nanti kalau berhasil boleh kembangin. Apa Single itu? fighter tuh. Iya, waktu Oke, itu. oke. Pak. Terus, Apa terus. itu, Pak? Ini jadi distributor lensa kacamata. Terus tugas saya, kamu jadi salesnya. Wah, gitu. Wah, keren. Terus kemudian saya tanya, yang penting tiap bulan saya dapat berapa? Sekian. Wah, lumayan. Oke, saya jalanin, Pak ya. Oke. Jadi setiap minggu ini saya muter ke titik-titik yang dulu waktu zaman di kegiatan kepemudaan itu saya sering ke kota-kota itu. Ketemu orang jualan bulan pertama laku 200.000. Panggil sama bos. Bulan pertama berapa ini? 200.000 Pak. Oke, Hen, kamu tahu gajimu sekian, buat bensin sekian, buat makan sekian. Ini dari jualan lensa itu diskonnya sekian. Perusahaan untung nggak? Nggak untung, bos. Ya, kamu mesti tahu ya. Coba kamu jalan lagi, usaha lebih keras. Muter lagi, bulan kedua. Katakanlah saya lupa ya, laku 500.000. Iya. Berapa Hen bulan ini? 500.000 bos. Oh, kan udah lumayan. Iya. Ayo kita hitung Hen. 500.000, diskonnya sekian, gajimu sekian. Perusahaan untung nggak? Enggak Pak. Ya, jadi perusahaan rugi. Kalau terus-terusan rugi, pasti usaha ini nggak bisa jalan terus. Tapi gini bos, ada kendala di lapangan. Diskon kita kalah bersaing. Pembayaran kita kalah bersaing. Oke, yang kompetitor berapa disebut? Problem seller. Iya. Korea juga nih. Tapi beruntungnya apa? Bosku mau dengerin aku. Oh. Siapa sih Hendy waktu itu baru lulusan kuliah kan gitu ya. Tapi dia mau dengerin. Oke, diskonnya mereka sekian, kamu samain. Pembayarannya mereka berapa lama? 2 minggu. Kamu jadiin 1 bulan. Berani bos, berani. Tapi penjualannya harus meningkat ya. Wah, setelah itu meningkat. Jutaan terus sampai menjelang akhir tahun
per bulan itu sudah mencapai 200 jutaan. Itu tahun berapa itu? 200 juta tahun berapa tuh? Tahun 97. Hebat itu 200 Hebat. juta. Terus. Alhamdulillah masih bukan hebat. Iya, Alhamdulillah. iya. Terus kata si bos, ya akhirnya aku boleh ini kan, boleh narik orang-orang untuk proses penagihan dan lain-lain. Nah, ini ilmu yang tidak ada di kuliah. Iya. Bahwa ternyata menjual barang itu sangat mudah. Ya kan? Nah, ini kita tunggu punchline ini. Mas Erwin jual handphone, wah kasih ke aku. Iya. Nah, kalau Mas Erwin pinter, aku pasti langsung beli. Iya. Karena yang susah adalah nagihnya. Bayarnya yang susah. Jadi kalau pas waktunya bayar itu dulu sebelum ada teman yang bantu saya, kita suruh nunggu sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, begitu keluar. Maaf Pak, besok aja ya Pak. Aduh. Oh, ngalamin tuh, ngalamin. Soalnya aku juga sales nih. Jadi kita ngalamin kalau suruh nungguin toko sampai toko tutup. Iya. Jadi akhirnya saya ketemu teori itu yang nggak ada di kuliah gitu ya. Jual barang itu mudah sekali. Yang susah adalah nagihnya. Mentalnya kalau udah jadi Korea ini kan. Udah kalau jadi mental begini udah beda. Iya. Terus saya bilang mental sales itu Pak. Iya. Akhirnya terlatih ya. Pokoknya gimana caranya goalnya tercapai. Wah. Ini udah learning by doing nih bro. Iya kan, menghadapi masyarakat semuanya. Ya pokoknya kita jalani aja kan, perlu juga kita waktu itu ya. Tapi saya dengar juga ada yang seru tuh. Apa? Juga pernah jadi jualan ikan juga. Oh, apalagi ceritanya? Itu, datanya lengkap juga ya? Iya dong. Kan 2045 TV. Nah itu ceritanya lanjut. Setelah 97 akhir itu, kemudian karena penjualannya bagus, termasuk penjualan 10 besar se-Indonesia, dikirimlah kita sama bos itu untuk berdampingan dengan region yang lain ke pabrik lensa tersebut. Thailand, ke Malaysia. Nah di situ ketemu teman-teman. Salah satunya kemudian nawari, Mas Hendy mau nggak kerja di Jakarta? Wah, beneran? Gimana fasilitasnya? Ini. Wah, lumayan. Nah, terus aku izin sama bosku Semarang. Bos, saya izin bos, saya mau pindah Jakarta. Pasti. Udah, Januari saya masuk Jakarta. Kacamata ditinggalin dong? Sama. Karena yang di Jakarta juga distributor, tapi waktu itu aku udah dikasih pegawai. Sudah gaya nih, udah melenting. Udah bisa perintah-perintah. Gitu. Januari cek lapangan, udah jalan Februari. Bulan Mei itu Mas, kantorku dibakar sama orang. Kerusuhan pas itu. Bulan Mei 98 dibakar. Di daerah mana itu? Di Klender. Tepatnya ruko di depan Jogja Department Store. Wah, aku bener-bener shock itu karena aku lihat sendiri begitu banyak yang waktu itu loncat dari ketinggian berapa itu karena bawahnya udah terbakar. Wah, akhirnya yang bisa aku selamatkan mobil karena semuanya udah diambil termasuk motor. Mau pulang ke rumah di daerah Pondok Gede, rumah kakakku, nggak hafal jalan. Jadi begitu saya bawa mobil keluar, di stop sama orang, nggak boleh lewat sini, mau dicek nih. Wah, siapa kamu? Ya, mencekam benar. Terus masuk gang. Wah, ini jalan apa lagi? Muter, bisa keluar lagi jalan raya. Udah jalan, dicegat lagi, muter. Ya, saya merasa blessing gitu ya, ada jalan Tuhan. Karena akhirnya sampai rumah juga meskipun malam larut. Itu buat teman-teman Gen itu yang Nah, terus pas ini kok gue jualan ikan aja nih. Itu gimana tuh Mas? Setelah itu kan sama bos, karena kantorku nggak ada, bos besar naruh di beberapa tempat, pernah di rumah sakitnya, pernah di gudangnya di Tanjung Priok. Jadi udah nasibnya nggak jelas gitu ya. Nah pas di Tanjung Priok, aku pernah lihat suatu ketika hari Jumat itu. Ada sebuah pabrik yang depannya tuh ramai sekali. Ternyata lagi lelang ikan. Perusahaan itu singkat kata adalah perusahaan yang ekspor ikan. Ada seses yang tidak bisa diterima oleh negara tempat mereka ekspor di bawah 30 cm. Itu kita beli. Kepala kakap di sana nggak laku. Kita beli dan seterusnya. Aku beli freezer, taruh rumah kakakku. Aku bawa motor dari Semarang kan Mas. Belakangnya aku kasih cooling box ya. Buat pendinginnya itu. Kita muter ke warung Padang. Aku punya kepala kakap nih. Wah, murah nih. Akhirnya jadi langganan. Itu Mas Hendy sendiri? Iya, awalnya kan belum punya modal yang cukup. Sampai kemudian sih ada beberapa freezer yang kita tempatkan di daerah Tebet, di daerah Cinere, dan sudah mulai bisa gaji orang. Nah, itu pengalaman yang luar biasa.
naik motor, hujan-hujan, terus lihat Mas Singgih, Mas Erwin naik mobil berhasil. Aduh, tapi hidup adalah perjuangan. Kita mesti benar. semangat terus. Ya. Itu pagi subuh kan biasa ikan itu? Enggak, kalau dia hanya hari Jumat. Jadi saya sewa mobil, beli, taruh di freezer, terus setiap hari kita yang muter. Gitu. Nah, itu kan di Jakarta tuh? Jakarta. Nah, terus itu berapa lama tuh Mas Hendy? Pokoknya sampai sekitar akhir tahun 98, saya memutuskan kembali ke Semarang. Karena istriku masih di Semarang. Dulu kan janjinya udah susah. Dulu kan janjinya gini, Mah, aku ke Jakarta. Pokoknya kalau aku udah punya rumah, punya mobil, Mah aku ajak ke Jakarta. Kan gitu ya. Ternyata sampai November nggak punya rumah. Makanya akhirnya Mas Hendy aja yang ngalah ke sana akhirnya. Alasannya sama bos, kan aku juga masih kerja di bos besar itu. Nah, cuman sampingannya juga alasannya, Pak saya mau sekolah Pak. Oh bagus, nanti kembali sini. Iya, tapi sekolah di Semarang, di Undip, di MM. Kan mesti kerja nih Mas, buat ngidupin kan. Kan kita juga apapun suami mesti tanggung jawab. Waktu itu ada peluang di Jepara. Jepara itu tiba-tiba booming. Wah banyak bule-bule, banyak orang ke sana, kemudian kirim beberapa kontainer mebel, dolarnya juga waktu itu sangat kuat. Jadi banyak orang kaya di Jepara. Wah peluang nih. Tapi kan kita katanya Korea, duitnya belum banyak kan. Aduh nggak bisa ini bisnis kayak itu. Peluangnya adalah untuk jadi mebel ternyata butuh amplas, butuh paku kecil. Butuh single face untuk membungkus. Itu aja yang aku stok ke Jepara. Yang modal 5 juta, 10 juta, 20 juta, berkembang sampai 150 juta. Aku ingat begitu 150 juta, waktu kita datang untuk nagih, orang yang aku percaya udah nggak kos di situ lagi. Kalau itu tahun berapa tuh Mas Hendy? Saya dulu juga sempat jadi sales wood filler. Iya, wood filler, ya. Sama kalau kita datang, loh ini bukan tempat dia lagi Pak. Jangan pernah ketemu. Ternyata kita mulai ngerintis awal dari 5 juta sampai kemudian omset kita 150 juta, bawa lari orang. Tapi sekali lagi, hidup perlu perjuangan, kan gitu. Guys, ini Korea beneran. Makanya kemudian setelah hidup perlu perjuangan, masuknya partai politiknya PDI Perjuangan. Marahin. Nah itu bisa diceritain nggak tuh Mas Hendy? Kok Mas Hendy tiba-tiba langsung, gue harus masuk sini nih. Harus begini nih. Itu enggak tiba-tiba. Itu apa? Itu proses. Dari muda kan udah organisasi. Iya, makanya itu. Udah ini Mas Erwin, Mas Singgih kan. Gimana tuh Mas? Dari zaman FKBPI, Pemuda Pancasila, KMPI dan lain-lain. Sampai waktu itu diskusi dengan senior-senior begini. Kamu kalau nggak masuk partai politik, ya kamu cuman begini aja. Paling bantu orang lewat kepemudaan. Yang terbatas ya bantu orangnya ya. Waktu itu aku waktu zaman muda alergi sama namanya politik. Saya bilang politik begini Mas, kejam gini. Enggak, kalau kamu udah tahu kelemahannya, kamu harus masuk, kamu perbaiki. Bener nggak kamu bisa perbaiki? Ya kan. Jadi ini tantangannya adalah bener nggak saya bisa memperbaiki citra politik yang waktu itu nggak bagus. Kebetulan ditawari sama, waktu itu saya ingat namanya Pak Murdoko, Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah. Kamu mau gabung di bidang pemuda? Siap Mas. Dan di 2005 saya dilantik jadi Wakil Ketua Bidang Pemuda PDI Perjuangan Jawa Tengah. Itu awal mula berkarir politik. 2010 saya diturunkan di Semarang jadi Ketua DPC PDI Perjuangan Semarang. Terus sampai sekarang. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dari penugasan ke satu yang ke lainnya gitu ya. Sampai akhirnya pun jadi wali kota. Ya, alhamdulillah saya bilang ya semuanya pasti karena kebaikan pimpinan-pimpinan saya. Wong Korea bisa sampai posisi sekarang kan. Aku bersyukur banget gila. Mas. Berapa galah itu kan yang di. Nah, Mas ceritain dong itu nih. Nah, itu dia. Udah mulai sampai wali kota nih. Ya. Itu gimana ceritanya, Mas? Ini kan legend banget loh. Ini Mas Hendy itu. Enggak legend. Waktu di Kota Lama kan banjir tuh kan, Mas. Iya kan? Iya. Nah, itu gimana bisa? Ya kalau kita mau sebutin nih perolehannya, entah prestasinya itu gimana, Mas? Enggak, mulai dari Kota Lama, ya kan? Betul. Kota Lama itu wilayah yang sangat menarik sekali. Pemimpin-pemimpin Semarang waktu itu pasti juga sudah lihat itu.
Dan memang waktu zaman saya kecil sampai saya dewasa itu ada perbaikan ini, perbaikan itu di kawasan Kota Lama. Tapi waktu saya di Semarang, waktu dapat amanah jadi wali kota Semarang, saya bilang sama teman-teman birokrat nih, ini kalau cuman memperbaiki, membuat bagus, tapi rohnya nggak ada, ya paling cuman buat foto-foto selesai, nggak ada keberlanjutannya. Maksudnya gimana Pak Endi? Harus kemudian ada aktivitas di situ, ekonomi, budaya, aktivitas apapun sehingga orang datang ke situ, makan enak, suatu ketika pengen lagi kembali ke situ. Lihat galeri, bagus, pameran, kembali lagi ke situ. Terus disampaikan gini, Pak, problemnya Pak, itu gedung-gedung itu 99% punya swasta, APBD kita nggak bisa masuk. Ya ayo, kita mulai, kumpulkan. Wah, pemiliknya kita kumpulkan. Kenapa kamu nggak mau bikin usaha di tempatmu? Aduh Pak, banjir Pak. Oke, saya perbaiki banjirnya ya. Iya Pak. Dah. Kita bongkar semuanya, gorong-gorong dibesarin, buat rumah pompa. Sudah mulai kelihatan tidak banjir. Sudah beberapa sudah mulai bangun. Loh kok belum banyak? Kumpulin lagi. Kamu katanya perbaikan kalau nggak banjir, kamu mau investasi. Ini kok belum? Ah, lupa kalau malam banyak cibleknya. Tahu nggak ciblek? Apa tuh Mas? Walaupun saya orang Solo nggak tahu ciblek. Ciblek itu perempuan-perempuan yang suka mangkal kalau malam itu. Coret-coretan itu ya, coret itu. Oke. Begitu. Nah, bersihin tuh. Satu bersihin, tapi kalau tetap gelap kan nggak ya, keren. Terangin. Wah, sudah mulai tambah lagi. Kemudian ada komplain lagi, masih ada perjudian ayam, kita tertibkan. Wah, ada tuh zaman waktu itu di situ Kota Lama iya. Nah, sampai kemudian sebuah keinginan kita untuk memperbaiki Kota Lama ini didengar sama Pak Presiden kita nih. Perintahkan Pak Bas, Pak Menteri PUPR. Dan dibantulah sarana yang lebih besar lagi dan jadilah Kota Lama hari ini jadi tempat wisata di Semarang. Ya, keren tuh, jadi keren. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Ingat? Mulai ramainya 2018-2019. Mulai ramai sampai sekarang. Karena sudah banyak kehidupan di situ, sudah ada tempat makan, galeri, hotel pun hari ini sudah ada di situ ya semuanya. Iya. Yang menarik itu yang lo sebutin itu. Pada term yang kedua itu, dari yang pertama itu kan cuma berapa? 41% ya? Ini ada yang menarik sebenarnya. Di 2019, 2020, 2021 kalau saya nggak salah ingat, Semarang itu jadi kota kota pembangunan terbaik, hat-trick. Bappenas, ya. Iya Bappenas itu 3 tahun berturut-turut tuh sing hat-trick sing. Ya. Karena pembangunan sampai nggak boleh lagi. Saya dengar nggak boleh lagi. Masa dia terus-terusan. Padahal kalau Ballon d'Or tuh Cristiano Ronaldo aja sampai 5 kali. 5 kali. Aja 5 kali boleh ya. Tapi itu semua karena kita semua kompak. Masyarakatnya ikut terlibat, pengusahanya terlibat. Kita launching namanya Bergerak Bersama itu 2013. Kenapa bergerak bersama? Karena APBD Semarang waktu itu nggak usah dibandingin Jakarta nih Mas Ege. Dibandingkan Surabaya, Bandung, Medan, ujung pandang kalah. Jadi kalau kita mengandalkan APBD, ya sampai kapanpun Semarang tertinggal. Maka kemudian kita launching Bergerak Bersama. Pertanyaan masyarakat begini, mana ayam atau telur duluan? Artinya, pemerintah sudah kasih saya apa, kok saya harus ikut bergerak bersama? Ayo, nggak usah ngomong kayak gitu. Yuk kita bareng-bareng. Nah, meyakinkannya itu kan yang butuh tantangan. Meyakinkannya adalah membuka komunikasi seluas-luasnya dan menepati apa itu aduan masyarakat. Launching lapor Hendy. Pak lapor Pak, jalan di kampung saya rusak. Cuit, PU datang, aspal selesai. Nah, itu kita lakukan. Sepanjang hanya lubang-lubang nggak sampai 100 meter, masih di bawah 200 juta, nggak sampai seminggu kita selesaikan. Akhirnya percaya. Pak ini Pak, di tempat saya Pak, kalau malam ada anak muda mabuk-mabuan, datangin satpol. Jadi mesti ada tindak lanjutnya, ada follow up-nya. Lama-lama masyarakat percaya. Dan kemudian muncullah konsep bergerak bersama ini didukung oleh semua masyarakat. Nah, konsep bergerak bersama itu kan seperti kayak gini, Bro. Kalau di Jakarta gotong itu royong kalau zaman gotong royong. Kalau dulu yang zamannya Ahok itu kan ada clue. Sekarang itu jaki, ya kan? Nah, itu berarti kan ada stick and carrot-nya kan? Ada ininya. Kalau misalnya petugasnya nih, masyarakat nih, foto, ada preman. Tapi ditindaknya tuh lama. Oh enggak. Pasti kan ada bintangnya kan? Ada timeline-nya. Itu gimana? Jadi stick and carrot-nya gimana tuh Mas Hendy? Jadi itu kanalnya namanya lapor Hendy.
boleh SMS, kalau nggak salah itu kan udah lama itu, 1708 atau lewat medsos. Semuanya kemudian saya punya dashboard yang setiap saat saya pantau. Nah, OPD yang waktu itu saya buat timeline tuh dari awalnya 14 hari, terakhir itu sudah sampai 5 hari. Selama hari-hari sampai deadline 5 hari tidak ada tindak lanjut, OPD-nya kita panggil. Kemarin ada yang lapor loh di kampung ini, coba kamu buka. Oh iya Pak, kok belum kamu tindak lanjuti? Maaf Pak, saya belum sempat. 1 kali ya Mas ya. Nah itu dia tuh. Tes lagi, ada lagi 2 kali ya Mas. Dan saya nggak ada yang ketiga, nggak perlu marah. Begitu dia udah 2 kali, kita ganti ke tempat yang lebih terhormat dari yang dia punya. Dan itu emang beneran tuh Mas Hendy? Beneran. Nah, jadi nggak perlu kita marah, kita udah sama-sama dewasa. Energi kita kan buat kerja aja. Itu yang tadi kenapa yang lu mau tanya nama Mas Hendy. Nah itu dia Mas. Itu dia. Pertama 41% kan? Apanya nih? Keterpilihannya ya? Aku lupa ya Mas. Oh lupa, ini tak browsing. Nah ini yang kedua, wah luar biasa ini, 91% ya. 91,57%. Nah mungkin itu ya. Iya. Mas, itu apa karena program-program Mas Hendy itu udah dirasakan ke masyarakat, pemilih gitu. Tahu nggak yang menarik dari 91,57% itu? Itu tertinggi untuk semua pilkada yang pernah ada keterpilihan calon pemimpin daerah. Bahkan lebih tinggi dari Solo. Tanpa masuk ke gorong-gorong pun ya? Iya. Ampun. Jangan diterusin, jangan terambung. Solo itu untuk info buat ini aja. Buat dia. 90,09%. Ini lebih tinggi. Nah, itu ada program bintangnya tuh apa programnya itu, Mas? Ya, mestinya ditanyain sama masyarakat, bukan saya. Tapi waktu itu memang beberapa partai kemudian bergabung. Ya, ada juga yang menawarkan boneka untuk jadi rival saya. Saya bilang enggak lah, udah pokoknya Mas, Mbak, kalau memang Anda punya calon yang lain silahkan. Tapi ternyata akhirnya bergabung semua. Dengan namanya lawan kotak kosong ini pasti budget kampanyenya kan jadi lebih efisien. Saya nggak ngerti ya, tapi menurut saya karena memang masyarakat waktu itu udah kayak kita saudaraan gitu. Saya diundang acara apa-apa, ya udah kayak teman aja. Dah, Pak ini punya aku Pak. Iya, oke. Jadi saya merasa begini, saya bisa begitu kan karena pilihan rakyat. Meskipun harus ada rekomendasi partai. Tapi begitu duduk di sebuah pimpinan daerah, ini kan kita harus milik semua. Jadi gimana caranya nggak bikin kecewa mereka? Kalau nggak bisa, ya saya minta teman-teman dan saya kemudian menjawab, maaf ya, nggak bisa. Tak anggarkan tahun depan ya. Gitu. Tapi harus ada komunikasi yang jelas. Kan kadang-kadang ada aduan, dicuekin alasannya nggak ada anggaran. Ya kamu mesti mention ke orang yang ngadu bahwa belum ada anggaran, tapi tahun depan saya anggarkan ya. Tapi bahwa itu sangat penting buat masyarakat. Masyarakat merasa jadi bagian kita. Kalau nggak salah begitu pemahaman saya. Ada satu program yang program lahir sampai meninggal itu apa? Iya. Di Semarang itu. Jadi gini, ketemulah waktu saya memulai di Semarang itu proporsi anggaran. Belanja langsung untuk masyarakat, belanja tidak langsung itu untuk kebutuhan internal pegawai. Waktu itu istilahnya begitu. Nah, jumlah APBD kita di Semarang di tahun 2010 sampai 2013 itu belanja untuk internal pegawai jauh lebih tinggi. Saya rubah itu. Saya bilang, ayo teman-teman belanja seperlunya. Mobil kalau masih bisa beroperasi nggak usah beli mobil dulu. Kebutuhan-kebutuhan terkait honor ya kita nggak usah pakai honor. Kita kemudian tambahkan ke tunjangan penghasilan pegawai. Tambah semangat. Sampai akhirnya 2013 belanja langsung ini sudah mulai lebih tinggi. Terus semakin naik. Karena anggarannya sudah mulai longgar, saya bilang sama teman-teman, mestinya warga itu tidak boleh ada kesulitan terkait kesehatan dan pendidikan. Kenapa Pak Endi? Kalau warga Semarang mau berobat aja susah, dia jadi sakit, dia nggak bisa bekerja, dia nggak bisa sekolah. Akhirnya kita buat program kerjasama dengan BPJS namanya UHC. Apa itu? Universal Health, C-nya apa itu? Itu pokoknya UHC itu ya. Nah artinya semua warga Semarang nggak peduli kaya miskin, asal mau
berobat di kelas 3 gratis. Oh. Karena saya meyakini, kadang orang nggak masuk kategori miskin, tapi sakit kan nggak bisa direncana. Oh, tiba-tiba dia sakit, yang jangan khawatir, asal kamu mau dirawat kelas 3, gratis. Pemkot yang bayar. Setelah itu tuntas, masuk ke pendidikan. SD, SMP, SMA, gratis. Karena anggarannya SMA ditarik provinsi karena undang-undang, anggaran SMA itu saya taruh di SD, SMP swasta. Jadi yang gratis nggak hanya negeri. Ada 100 sekian sekolah swasta SD, SMP di zaman itu yang kita gratiskan. Itu program itu bagus buat nanti dibawa ke Jawa Tengah loh tuh, Mas. Nah, doain. Keren loh itu program itu. Mudah-mudahan ya. Iya loh. Yang lebih seru, padahal anggarannya terbatas. Iya. Kalau kita lihat Jakarta yang segitu banyak. Skala prioritas, sebenarnya menurut saya ya semua pemimpin itu baik. Yang membedakan adalah skala prioritas pembangunan. Yang membedakan lagi mungkin persoalan terkait dengan rasa pemimpin itu untuk memajukan wilayahnya. Kalau saya skala prioritasnya, warga ini ya untuk hal yang dasar harusnya sudah selesai diurusi pemerintah. Karena background-nya beliau juga, Bro. Dari sales yang kan turun nih Korea. Giliran dikasih jabatan ya baru Korea-Koreanya udah dipikirin. Ngerti rasanya yang di bawah itu seperti apa. Iya, kasihan benar. Nggak instan, Bro. Ya awal-awal tuh saya sering lihat ibu-ibu tua mau berobat ya nggak bisa, nggak punya uang. Itu yang cerita-cerita seperti itu yang membuat kita termotivasi. Karena sebenarnya kepuasan, harusnya ya, kepuasan pimpinan daerah itu pada saat dia bisa melayani masyarakatnya dengan baik. Wah, senang, puas. Nggak bisa diukur dengan uang. Iya. Padahal boleh lanjut ya. Ini kan periode kedua nggak kelar kan. Ada penugasan baru ke Jakarta kan. Ke LKPP ya? Itu gimana? Itu gimana, Mas? Kuliah pun juga bisa gratis sih. Minum dulu dong dari tadi. Saya udah bolak-balik minum. Iya, kalau dia kelar tuh mungkin mahasiswa di Semarang pun. Loh, mahasiswa udah ada beasiswa. Setiap tahun kita waktu itu sempat kasih sampai 100 kita anggarkan juga. Makanya ini kalau yang Mas Hendy nih, kalau nggak ditanya susah. Padahal ininya banyak, yang sudah dilakukan banyak. Harus dikorek-korek nih ternyata nih. Karena beliau ini nggak narsis, Bro. Mas, itu gimana, Mas? Jadi proses ini kan udah proses nih berjalan. Tiba-tiba dapat penugasan partai kan? Itu penugasan partai ya? Ke LKPP itu gimana? Bisa diceritain nggak? Ya pasti ada peran partai ya. Karena untuk bisa dilantik Pak Presiden jadi kepala LKPP kan partai kan harus mengusulkan nama. Nah waktu itu memang Pak Sekjen pernah menyampaikan pada saya bilang, prinsipnya Bu Ketum gimana Pak Sekjen? Loh ini atas arahan Ibu. Lah kalau itu udah perintah, berarti saya siap. Pindahlah ke LKPP. Nah, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Jadi itu... Ini dari daerah nih, langsung ke Jakarta nih? Iya, kan saya dilantik wali kota periode kedua itu kan, kalau nggak salah di tahun 2021 awal itu ya, bulan apa? Tahun 2022, Oktober pindah Jakarta. Jadi 1,5 tahun di periode kedua itu. Ini belum siap apa-apa dong? Dari daerah langsung ke Jakarta? Gimana? Pasti. Penugasan? Pasti, ya jadi... Nginep di mana apa-apa? Belum ada bayangan nih? Ya. Sebenarnya juga bukan penugasan sih. Dia tuh 3 kali atau berapa kali dapat KPK anti gratifikasi. Jadi memang pengalaman bahwa di LKPP itu memang sudah untuk menjaga duit supaya nggak kemana-mana udah jago, makanya juga terus Pak Jokowi gimana tuh, Mas? Dia. Nah, kalau ini itu, seru di pengalaman seru ya. Saya menerjemahkan perintah Pak Presiden di awal. Begitu dilantik, selang 2-3 hari saya dipanggil ke istana. Pak Presiden bilang gini, Pak Hendy, itu duit yang diurusi untuk pengadaan tuh nilainya selalu di atas 1.000 triliun. Waktu itu 1.200 sekian triliun. Jadi tolong bisa dipakai untuk beli produk dalam negeri sebanyak-banyaknya. Kedua, libatkan UMKM sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, gimana caranya buat sistem yang transparan sehingga meminimalkan potensi korupsi. Lebih efisien, penyerapan anggarannya cepat. Nah, udah. Saya kemudian konsolidasi ke bawah, loh kan sudah ada platformnya, katalog. E-katalog itu? E-katalog, ya. Hanya memang e-katalog waktu itu belum seperti marketplace swasta. Orang boleh transaksi, barang dikirim, nagihnya masih konvensional. Belum bisa? Waktu itu, belum. Belum. Terus? Nah,
Kemudian kita kerjasama dengan Telkom, kan anggarannya kecil. Nggak sama Semarang aja besaran Semarang. Iya, jadi mau memperbaiki digitalisasi gimana kalau nggak ada anggaran? Kita kerjasama dengan Telkom. Pak Presiden setuju keluarkan impres penugasan Telkom. Saya ngomong sama Telkom, maunya begini Pak, begini. Akhirnya di Maret 2024 ini kita dengan Telkom sudah meluncing namanya katalog versi 6. Jadi antara pejabat pengadaan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hari ini baru uji coba ada 5. LKPP, Kemenkyu, Kemendikbud, Pemprov DKI, Pemprov Jateng, bahwa mereka sudah bisa bertransaksi dari mulai klik, transaksi, pengiriman, pembayaran, cukup dari meja kantornya. Nah, nanti kalau sampai akhir tahun ini lancar, tahun 2025 semua sudah menggunakan katalog versi 6. Jadi 1.200 triliun itu jauh lebih aman. Iya, termonitor kan. Iya, benar. Kalau dengan model teknologi hari ini semuanya bisa transparan. Nah, berarti Mas, bedanya sebelum Mas Hendy masuk dan sesudah itu sampai detik ini apa Mas? Yang bisa saya, Mas Erwin dan yang lainnya tahu. Oh, bedanya nih LKPP nih, keren nih. Mungkin juga perlu diterangkan buat teman-teman LKPP buat anak kita kan banyak penonton kita juga anak kecil, anak apa itu kan belum ngerti negara tuh belanja gimana sih gitu kan. Itu gimana? LKPP itu lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah Republik Indonesia. Jadi pemerintah, ada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, APBN, APBD, setiap tahun kan mesti belanja. Dulu ada model lelang, bidding, ada model SPSE, sistem pengadaan secara elektronik, tapi juga mekanismenya masih lelang. Nah, yang sekarang ini kita dorong lewat e-katalog. Nah, memang di dalam proses e-katalog ini pasti merubah kebiasaan. Nah, kemudian kita ketemu merubah kebiasaan itu ternyata agak susah ya. Apalagi sudah zona nyaman. Akhirnya kita ketemu masih ada juga yang pikirannya nakal. Pengadaan itu dipakai buat main-main. Kita LKPP sekarang launching namanya e-audit. Ya, jadi audit secara elektronik oleh inspektorat terintegrasi dengan LKPP, KPK, dan BPKP. Jadi alarm ke inspektorat itu akan muncul pada saat ada 4 hal nih. 1, di pemerintah daerah itu atau kementerian itu tiba-tiba setelah dilihat hasil daripada transaksi pengadaan barang jasanya ke perusahaan itu aja, misalnya ke perusahaan Mas Erwin aja, maka alarmnya akan bunyi. Wajib hukumnya inspektorat untuk klarifikasi ke bagian pengadaan. Kenapa yang dimenangin Mas Erwin terus kan gitu? Jangan-jangan potensi nih. Tapi kalau dia bisa jelasin ya saya rasa enggak lah. Atau yang kedua, pada saat transaksi tidak ada negosiasi. Ini yang saya masih sering ketemu. Itu banyak Mas yang gitu. Beli Aqua, ini ada 3 perusahaan di katalog. Ya kan namanya perusahaan kan mau pengennya untungnya gede. Kasih harga 10.000, 9.000, 7.000. Dikliklah 7.000. Apa alasnya? Lebih murah. Tapi di harga pasarnya 5.000. Masih ada. Nah, sekarang di audit yang begitu akan alarmnya akan bunyi. Gini. Nah, kamu mesti proses, kembaliin. Kalau enggak bahaya. Kan korupsi itu masih bisa dibuka sampai 18 tahun. Nah, terus yang berikutnya kalau misalnya ada 4 yang oh ya ada perusahaan nih, kita bertiga nih tayang produk sudah lama puluhan bulan. Tiba-tiba ada perusahaan lain nih dengan mineral juga. Dia tayang tiba-tiba diklik sama pejabat pengadaan. Loh, kita yang udah lama nih nggak dibeli malah dia. Kok dia? Kenapa dia gitu kan? Karena pasti pertanyaan gitu masih guys. Nah, itu alarmnya bunyi. Mesti garingnya. Nah, kami launching ini dan terintegrasi KPK BPKP harapannya supaya teman-teman fokus serius. Karena dari pengadaan barang jasa yang jumlahnya sampai 1.200 triliun, saya pernah dengar dari BPS, 400 triliun yang dipakai untuk beli produk dalam negeri, itu akan melibatkan 2 juta tenaga kerja. Akan mengungkit 1,5 sampai 1,8% pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau 1.200 ini dipakai buat belanja produk dalam negeri semua, 6 juta loh Mas. Pengangguran kita hari ini 9 juta.
Jadi kalau 6 juta udah terlibat, wah, makanya pertumbuhan di atas 6% itu masuk akal sebenarnya. Harusnya. Pada saat kita semuanya sepakat, Sepakat. inilah waktunya produk dalam negeri jadi tuan rumah di Mas, tempat kita. Selama ini ada pengusaha nakal yang coba-coba nih, gue pengen ketemu nih negosiasi sama Mas Hendy nih. Karena nih alarm gue kok nyala mulu nih, gitu. Itu ada nggak Mas yang kayak gitu? Kalau alarm enggak, tapi memang perusahaan-perusahaan itu banyak yang datang untuk bisa dibantu. Nah, Cara itu dia, tayang kan? katalog, cara kemudian berkaitan dengan platform katalog kita. Tapi ya itulah fungsi kita untuk membantu mereka. Karena tanpa embel-embel apapun itu kewajiban kita. Mereka keliru kalau pendekatan dengan kepala LKPP. Karena di tempat kita kewenangan untuk menentukan pemenang nggak ada. Jadi ya kalau kita pasti bantu. Kalau misalnya udah ada kalimat-kalimat gitu, biasanya saya langsung, udahlah, kita ini fungsi kita membantu. Nggak usah begitu-begitu pun pasti kita bantu. Yang kayak gini-gini nih, harusnya nih, iya kan, dapat rekom dong. Ini masih berdoa ini Mas. Minum belum. Soalnya aku tuh rekomnya udah harus pengalaman. Iyalah. Korea. Iya, udah panjang lah. Mas, ini udah di penghujung nih. Iya, siap. Ada ini nggak Mas? Titipan pesan-pesan buat adik-adik kayak atau apa? Monggo silakan. Iyalah. Tentang apa? Ilmu hidup kayak atau apa Mas? Dari orang jualan sales kacamata sampai duduk di sini. Iya kan? Gila loh itu. Monggo. Ya, mumpung masih muda dan kalau bisa sampai selamanya bahwa kita harus terus melakukan namanya investasi nama. Apa itu investasi nama? Selalu berbuat baik sehingga orang selalu menganggap adik-adik ini layak dipercaya. Sehingga pada saat ada peluang, itu langsung akan bisa diberikan pada adik-adik pada saat orang percaya sama adik-adik. Jadi jagalah nama baik ini dengan baik, selalu bermanfaat buat lingkungan, jangan pernah membuat orang lain merasa tercederai. Itu pesan saya. Itulah Mas Hendrar Prihadi. Ciao.